antri. Ini menjadi tolok ukur kita untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa ternyata umat ini membutuhkan jasa pelayanan kesehatan. Ini tidak bisa kita pungkiri. Umat ini membutuhkan jasa pelayanan kesehatan. Pertanyaan berikutnya, apakah orang sakit itu salah, Pak? Salah enggak? Enggak salah ya? Bagaimana dengan Nabi Ayub sakit? Bagaimana dengan Rasulullah juga pernah merasakan sakit? Sakitnya enggak salah. Yang menjadi keprihatinan kami adalah ketika umat ini sakit, saya bicara di Indonesia. Umat ini sakit, umat ini lebih gemar menyerahkan urusan kesehatannya pada bidang atau disiplin yang menurut kami kurang tepat. Pertama, kimia. Buktinya apa? Di puskesmas, rumah sakit itu antrian terus, Pak. Panjenengan, saya yakin banyak yang seorang terapis Pak ya, sudah banyak praktek lah di rumah punya pasien. Di rumah jenengan pasiennya antri nggak, Pak? Enggak ya. Memang umat kurang gemar lah, kurang melirik dengan pengobatan yang kita usung, betul nggak? Entah itu bekam, entah itu totok punggung, diuretik dan lain-lain. Mereka lebih gemar memilih kimia. Padahal nanti kita bisa kupas, kita bisa perbandingkan bagaimana resiko kimia. Belum lagi pilihan yang kedua, Pak, selain ke kimia, mereka gemar juga ke tempat-tempat seperti Ningsih Tinampi, Pak. Betul enggak, Pak? Kalau antrian di tempat panjenengan berapa meter, Pak? Pasien itu? Antri, Pak. 2 meter. Kalau di Ningsih Tinampi antrinya berapa lama? 1 bulanan. 1 bulanan. Saya pernah cerita. Kenal atau tahu, Pak? Tahu diceritakan. Tahu, jangan sampai kenal, Pak. Di rumahnya Ningsih Tinampi antrian pasiennya 2 tahun. Kalau antrian pasiennya 2 tahun, hari ini daftar, 2 tahun yang akan datang baru ditangani. Sebelum ditangani sudah sembuh. Ya sudah sembuh. Sudah sembuh, Pak, jadi nggak jadi tempat. Itu fakta, itu permasalahan umat, Pak. Yang namanya kimia itu punya efek samping jelas, nggak bisa dibantahkan. Dokter pun tahu, apoteker pun tahu. Yang namanya Ningsih Tinampi, kemusyrikan jelas kita juga tahu. Tapi kenapa masyarakat lebih gemar ke sana? Padahal ustadz mana yang nggak ngerti tentang bekam, Pak? Tapi banyak ustadz nggak mau bekam. Betul nggak? Hampir nggak ada ustadz yang nggak ngerti tentang bekam. Hampir semua ustadz tahu paham tentang hadis habatus sauda. Mengerikan, Pak. Tapi mereka tidak melirik itu. Terus dakwah kita selama ini bagaimana? Apakah kita ingin clear? Ternyata kan enggak. Teman-teman para pegiat Ibnu Nabawi banyak, artikel-artikel banyak. Selama ini kita hanya memahamkan saja, Pak. Kalau kita tanya, kalau saya kan kebutuhannya survei, Pak. Yang antrian di rumah sakit puskesmas itu, mereka tahu nggak kalau yang namanya obat kimia itu punya efek samping? Kira-kira tahu nggak, Pak? Saya survei, Pak, 100% tahu. Jadi kalau kita hanya memahamkan obat kimia itu begini loh, mereka itu sudah paham. Kalau kita pahamkan Ustaz, bekam ini begini loh, oh, Ustaz paham sekali. Tapi kenapa nggak melirik ke sana? Berarti ada permasalahan lain. Kalau ada permasalahan lain, kita cari solusinya. Kalau kita solusinya selama ini hanya sekedar mengajak saja, ayolah kembali ke herbal, ayo kembali yang lebih aman, obat kimia punya efek samping, mereka sudah paham dan tidak tertarik. Kalau terus-terusan seperti ini, kita bisa lihat generasi Islam ke depan, anak-anak cucu kita nanti adalah generasi asam lambung, Pak. Gemar mengkonsumsi kimia. Padahal yang namanya misalnya Cina saja yang mungkin mengadopsinya komunis, Pak, bukan agama. Di sana justru yang berkembang sinseinya, herbalnya, Pak, TCM-nya, ya akupuntur, moksa dan lain sebagainya. Yang namanya tokoh-tokoh herbal Indonesia itu juga banyak yang kuliah di Cina, S3 Cina herbal, Pak. Kuliah S3 herbal di Cina.
Yang namanya TCM, metode pengobatan dari Cina ini diadopsi di negara-negara, Pak. Termasuk negara Indonesia, betul nggak? Dan termasuk metode, salah satu metode yang unggulan, Tonafit, betul nggak? Diagung-agungkan di sini. Buktinya seperti itu. Itu Cina. Lah Indonesia yang mayoritas umat Islam malah justru gemar mengkonsumsi obat kimia dan datang ke tempat yang di sini nanti. Yuk kita hitung-hitungan kira-kira perbandingannya kualitas manusianya nanti seperti apa. Ya, kita harus hitung. Kalau begitu dakwahnya harus dirubah. Tidak boleh hanya sekedar menyampaikan saja, mereka sudah paham. Kita cari tahu. Ya. Apa sih sebabnya? Kok masyarakat umat ini, emak-emak, bapak-bapak ini lebih gemar kimia daripada pengobatan seperti kita? Saya bicara seperti itu tidak bicara tentang BE, Pak. Karena di seperti juga diajarkan bekam, totok burung dan lain-lain, tapi intern. Karena kalau diberikan materi secara umum nanti disomasi sama asosiasinya. Jadi secara intern kita juga mempelajari. Ada seorang ibu-ibu rumah tangga, misalnya kasusnya ada ya, sakit migrain. Sakit migrain kan biasa kalau ibu yang kalau itu di mana-mana kayak layar tancap. Itu ibu ya. Kemudian mau berobat, Pak, sakit migrain. Antum cegah, Bu, ayo ke tempat saya. Pengobatan yang tidak ada resikonya. Jangan minum obat kimia, Bu. Datang ke tempat saya. Pengobatan Nabi, Bu. Lebih menjadikan kesehatan, Bu. Ibu itu datang ke tempat panjenengan, Pak, ke tempat antum. Sekarang kalau saya tanya, rata-rata di Tulang Bawang Barat ini tarif bekam berapa, Pak? 50-an ya? 50-an. Amplop itu walaupun tidak ada tarif, rata-rata 50. Kesepakatan yang tidak pernah disepakati. Di mana-mana, Pak, yang namanya pijet, bekam, semuanya isinya 50. Mindset kita pun sama. Kalau kurang dari 40 dianggap kurang, kalau lebih dianggap lebih, bersyukurnya sangat luar biasa. Kesepakatan yang tidak pernah disepakati, 50.000. Datang ke tempat jenengan bekam biasanya tarif 50.000. Kemudian jenengan tawari herbal enggak? Tawari, Pak, Bu ya. Kita sedang mencari permasalahan umat ini, Pak. Tawari herbal. Yang ada poinnya, Bu ya. Pak ya. Syukur-syukur di proses jadi member ya. Seorang ibu yang sakit migrain datang ke tempat panjenengan dengan dalil-dalil dan sebagainya harus mengeluarkan uang di atas 100.000, Pak. Mereka lebih memilih ke warung sebelah 2.000 rupiah beli mixagrip, dapat seamplek masih sisa. Betul enggak, Pak? Permasalahannya cuma itu. Kalau kita dalil-dalil macam itu mereka pun tahu, tapi kalau harus mengeluarkan uang segitu mereka eman, Pak. Kita cari tahu lagi, apakah memang ini salah satu-satunya solusi? Kita survei, kita amati, ada nggak keluarga yang sudah paling tidak bukan bebas 100% lah, paling tidak sudah tidak gemar mengkonsumsi obat kimia? Ternyata banyak sekali, Pak. Banyak sekali keluarga-keluarga yang sudah tidak mengidolakan obat kimia. Itu merujuk pada keluarga para terapis. Jadi seorang yang bisa bekam, bisa tata punggung, bioelektrik, refleksi dan macam-macam. Kalau anggota keluarganya sakit, dia memilih untuk diterapi sendiri dulu. Kasih herbal dulu. Kalau sudah kewalahan, tidak ada perkembangan, baru dibawa ke rumah sakit. Itu ideal. Akhirnya rumah sakit dan obat kimia menjadi alternatif. Itu banyak. Oh, berarti kalau itu ketemu solusinya. Solusinya adalah umat ini, masyarakat ini tidak diajak untuk bekam, tapi diajak untuk belajar bekam. Tidak diajak untuk bioelektrik, tapi diajak untuk belajar bioelektrik. Jadikan mereka subjek seperti para terapis, jangan jadikan mereka objek. Solusinya itu, Pak. Sehingga nanti kalau keluarganya sakit, dia bisa berperan sebagai dokter keluarga Anda. Bisa menterapi dirinya sendiri, keluarganya sendiri. Ketemu solusinya. Permasalahan berikutnya muncul, Pak. Saya ajak pelatihan bekam. Sekarang pelatihan bekam bayarnya berapa, Pak?
Kembali lagi. Langit. 1 juta. Aturan PBI minimal 750.000 PBI. Belajar PAZ Al-Kasau berapa Pak? 2 juta. Sekali ya, nggak cukup itu Pak ya, harus berkali-kali. Belajar tata kuno berapa Pak? Pengobatan kejantanan berapa Pak? Macam-macam Pak, termasuk totok rai, totok wajah, totok muka, sama saja. Tapi para terapis itu seneng. Hari ini ada pelajaran totok wajah, ikut. Besok totok muka, totok rai ikut lagi. Sama. Yang satu pakai jari telunjuk, yang satu pakai kelingking, pakai koleksi. Boro-boro Pak, mereka mau kembali lagi ke Mixagri. Mereka kembali ke Mixagri. Berarti kita harus buat sebuah program. Seperti visinya menyehatkan umat. Agendanya bukan mengajak woro-woro pasang pamflet Pak, tapi agendanya adalah mengadakan pelatihan gratis. Kalau toh nanti ada biaya, itu hanya untuk beli alat, konsumsi, sertifikat dan lain-lain. Kalau beranggapan bahwa para anggota seperti ini cari untung, salah besar. Panitia silahkan tanya, nggak ada untungnya. Dimanapun nggak ada untungnya. Kami sudah membatasi namanya pelatihan 150.000 titik, ditawar 200.000 gimana? Nggak boleh. 175 nggak boleh. 150.000 itu ada margin 50.000 itu konsumsi cukup. Kalau misalnya nggak mau, akan ada kader-kader yang lain yang nanti akan mau untuk mengadakan pelatihan. Karena kami ingin membuat seleksi itu di awal Pak. Orang yang mau mengundang kami untuk mengadakan pelatihan itu jelas orientasinya bukan duit. Karena kalau orientasinya duit, nggak ada duitnya. Paling gampang itu. Betul Pak. Karena apa? Dulu awal-awal saya memberikan kelonggaran, akhirnya saya hanya dijadikan objek untuk cari uang IO. Betul. Dakwahnya nggak kena, baksosnya nggak ada yang mau. Sehingga kami sekarang tegas 150.000. Kemudian teman-teman yang ikut roadshow itu Pak, ini kan kita roadshow Sumatera, Jawa Timur, gitu. Seminggu, 2 minggu, gitu. Tidak ada yang dibayar. Kami pun dilarang untuk minta fasilitas dari panitia, tidak boleh. Menghubungi Pak Normet, kami itu jauh Pak Normet, tolong carikan hotel. Nggak pernah kita seperti itu. Cukup saya lokasi pagi ini sampai. Di mana-mana kami seperti itu. Kami biasa tidur di hotel Merah Putih Pak. Pom bensin. Hotel Merah Putih itu pom bensin Pak. 24 jam. Musolanya ada, kamar mandinya ada. Bersih. Paling 2.000 rupiah. Kami biasa seperti itu. Keliling sampai ke Bengkulu juga sama, naik mobil juga sama. Hasil penjualan alat BE 100.000 itu kita putar untuk subsidi silang. Misalnya ke Bengkulu, biayanya mahal Pak, pesertanya cuma 11. Nggak mungkin kita dari 11 kali keuntungan alat BE 50.000 itu untuk biaya, nggak mungkin untuk makan dan sebagainya. Jadi alat itu sudah kita bagi-bagi untuk operasional organisasi dakwah ini, kesehatan. Ya, jadi seperti ini. Jadi Pak Surino, Ustadz Ahmed dan lain-lain ini kalau mau cari uang nggak ada. Banyak teman-teman yang justru tombol. Tapi kami dengan senang hati. Dan alhamdulillah 2 tahun 90 kabupaten jadi. Dan itu orang-orang pilihan bersama. Dan panjenengan sekarang ini diberi kesempatan untuk jadi orang-orang pilihan. Nanti akan saya sampaikan lebih dalam lagi. Kalau antum memilih, ayo kita bareng-bareng. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Ya, itu sebuah pilihan. Kembali lagi Bapak. Yang namanya orang sakit itu seperti ini. Mereka lebih memilih Mixagri daripada belajar, rekam dan sebagainya. Sehingga kita mengadakan pelatihan seperti ini. Kita ajarkan kepada mereka. Kemudian pertanyaannya, apakah bisa ilmu-ilmu pengobatan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, simbah-simbah, kakek-kakek? Bisa enggak? Kami buktikan selama 2 tahun ini bisa.
Kalau Bapak Ibu sekalian itu melihat testimoni yang ada di grup, itu rata-rata adalah orang-orang baru, kebanyakan. Jarang yang testimoni dari Pak Laslo, dari saya, jarang sekali. Rata-rata dari orang baru, orang yang baru belajar. Kenapa bisa? Karena ilmu itu mudah, Pak. Ilmu itu mudah. Sekarang yang paling penting pertama harus kita pahami adalah metode yang kita usung ini bekam, potong punggung, bioelektrik, refleksi dan lain-lain yang tidak melanggar syariat. Saya bilang tidak melanggar syariat ya. Insya Allah lebih menjanjikan kesehatan dibandingkan tadi obat kimia, medis. Bukan saya skeptis terhadap medis, saya pun keluarga medis, Pak. Kakak saya bidan, kakak yang satu juga perawat. Anggota perti dokternya banyak, master kesehatan banyak, dosen keperawatan ada, bidan perawat di perti ini banyak. Tapi kita bisa membandingkan, contoh ayo kita bandingkan supaya kita paham bahwa metode yang kita usung itu lebih menjaga kesehatan, Pak. Misalnya orang sakit hipertensi itu darah tinggi, Pak ya. Berobat ke puskesmas, cara penanganannya kalau puskesmas bagaimana, Pak? Kasih obat, kasih pil. Sampai kapan, Pak, minumnya? Seumur hidup ya. Kalau sampai sembuh itu tidak tepat. Saya pendampingan terhadap pasien hipertensi, saya minta ibu itu tanya ke dokternya. Bu, tanyakan ke dokternya. Kalau nanti tensinya sudah normal, boleh nggak obatnya tidak diminum lagi? Jawabannya adalah tidak boleh. Bahkan nanti obatnya habis, suruh datang ambil obat lagi, terus seperti itu. Jelas efek jangka pendeknya asam lambung, Pak. Obat kok menjadi konsumsi sehari 3 kali seumur hidup. Jangka panjangnya bagaimana?